Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi di konten IBK. InsyaAllah kita akan menjawab pertanyaan yang masuk kepada kami. Izin bertanya Gus, apabila ada penyembelihan hewan di rumah potong ayam dengan jumlah ayam yang ratusan, apakah wajib membaca basmalah setiap menyembelih ayam ekor per ekornya? Terkait dengan menyembelih hewan, maka di sini ada ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam syariat. Di antaranya apa? Di antaranya adalah syarat menyembelih hewan tersebut ada 4. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Yaqutun Nafis halaman 42 dan juga di dalam kitab-kitab fikih madzhab Syafi'iyah yang lain. Arkanud dzabhi bima'nal indibah arba'atun. Rukun-rukun menyembelih, proses sembelihannya itu ada 4. Yang pertama adalah dabhun, wadabihun, wadabihatun, wa alatun. Yang nomor 1 adalah ada proses menyembelihnya, ada ketentuannya tersendiri. Yang kedua adalah ada orang yang menyembelihnya, ada ketentuan tersendiri. Yang ketiga adalah ada hewan yang disembelihnya, ada ketentuan tersendiri. Yang keempat adalah ada alat yang digunakan untuk menyembelih, ada ketentuannya sendiri. Maka 4 ini apabila terpenuhi, ada proses sembelihannya, ada aktivitas, ada peristiwa menyembelihnya, ada orang yang menyembelih dengan ketentuan-ketentuannya, ada hewan yang disembelih dengan ketentuan-ketentuannya, dan ada alat yang digunakan menyembelih dengan ketentuan-ketentuannya, maka sembelihannya tersebut dikatakan sembelihan yang sah. Yang nomor 1, apa yang diatur di dalam proses penyembelihan? Yang diatur dalam proses penyembelihan adalah adanya peristiwa atau proses menyembelih hingga jalur nafas dan jalur makan dari hewan tersebut. 2 jalur ini putus. Yang disunahkan apabila ditambah dengan jalur otot kanan dan kiri juga putus. Maka ini yang menjadi syarat di dalam proses penyembelihan agar proses tersebut berjalan dengan sah secara syariat. Maka diperhatikan proses penyembelihannya 2 jalur, yaitu jalur makan dan jalur nafas, kerongkongan dan tenggorokan ini putus secara sempurna. Yang kedua yaitu dzabih, orang yang menyembelih. Orang yang menyembelih syaratnya nomor 1 mumayyiz. Walaupun belum balik nggak apa-apa, yang penting dia mumayyiz, sudah paham cara-cara menyembelih. Kemudian yang kedua, kaunuhu musliman, harus orang yang muslim. Harus orang yang muslim. Yang ketiga, bagaimana dengan kriteria hewannya? Hewannya kriteria nomor 1 syaratnya harus hewan yang halal dimakan. Artinya apa? Kalau hewannya sudah haram dimakan, mau disembelih dengan cara sesuai syariat seperti apapun, tetap nggak sah sembelihannya. Singa disembelih, tetap nggak sah. Buaya disembelih, ular disembelih, tetap tidak sah. Karena memang hewannya bukan hewan yang halal untuk dimakan, sehingga tetap tidak sah. Yang kedua, syarat dari hewan yang disembelih sah adalah fihi hayatun mustaqirrah. Dia masih memiliki hidup yang meyakinkan. Artinya apa? Kalau dia memang sudah sekarat kemudian disembelih, maka sejatinya dia menyembelih hewan mati. Tapi hewan yang boleh untuk disembelih adalah hewan yang secara sunnatullah dan ilmu manusia itu hewan yang akan hidup apabila dibiarkan dalam beberapa waktu. Artinya bukan dalam keadaan sakaratul maut. Kalau dalam sakaratul maut sudah dihitung bangkai, disembelih nggak ada gunanya. Tapi kalau hewannya masih hidup, masih memiliki hayatun mustaqarrah, baru dihilangkan nyawanya dengan cara disembelih. Kemudian yang keempat, alatnya. Bagaimana Gus? Alatnya adalah alat yang tajam. Kenapa? Karena kalau ada alat yang tumpul, kemudian kita gesek-gesekkan di leher, bisa jadi hewannya mati. Tapi matinya bukan gara-gara disembelih, tapi matinya gara-gara benda tumpul tersebut mendesak area tenggorokan sehingga dia tidak bisa bernafas, sehingga dia matinya bukan gara-gara disembelih karena nggak tajam, tapi matinya gara-gara tidak ada nafas, kehabisan nafas, dicekik.
Maka yang nomor 4, alatnya juga diatur. Yang dinamakan sembelih berarti alatnya harus dengan menggunakan sesuatu yang tajam. Boleh berupa tulang ditajamkan, boleh berupa kuku ditajamkan yang bisa menyobek kulit, bisa menyobek daging, bisa menyobek tenggorokan sehingga terputus, kerongkongan juga terputus secara sempurna. 4 ini. Dari 4 yang diputuskan oleh syariat, diterangkan oleh syariat kepada kita, ternyata tidak ada satupun syarat sah menyembelih harus membaca basmalah. Artinya apa? Kebiasaan kita yang sudah dilatih oleh para ulama, ayo kalau mau menyembelih baca basmalah, ternyata kebiasaan ini bukan kebiasaan yang sifatnya wajib. Jadi tidak semua kebiasaan yang kita lakukan itu sifatnya wajib. Terkadang ada yang sifatnya sunnah. Semisal kita dari kecil diajarkan kalau wudhu ya cuci tangan dulu, kalau wudhu ya kumur-kumur, kalau wudhu ya basuh hidung, baru kemudian basuh wajah. Oh, ternyata kebiasaan baik yang ada di masyarakat turun-menurun diajarkan oleh para guru-guru kita, para kiai, para ulama, itu tidak semuanya wajib. Ada yang wajib dan ada yang sunnah. Oh, kalau basuh wajah ketika wudhu wajib, tapi kalau kumur-kumurnya sunnah. Jadi yang selama ini mungkin kita anggap wudhu itu dari awal sampai akhir wajib semuanya, ternyata ketika kita pelajari lebih lanjut, oh yang ini sunnah, yang ini sunnah, yang ini wajib. Kalau sunnah artinya apa? Dilakukan afdol, nggak dilakukan tetap sah ibadahnya. Sama dengan menyembelih. Jadi ternyata kebiasaan masyarakat yang dia menyembelih hewan dalam keadaan membaca basmalah, ini hukumnya adalah kesunnahan, hukumnya bukan merupakan sesuatu yang wajib untuk dilaksanakan. Ini yang disebutkan di dalam syariat, wabil khusus di dalam madhab Imam Syafi'i. Terus, lalu bagaimana dengan ayat Al-Quran yang di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan Al-An'am ayat 121, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullah alaih wa innahu lafisq. Janganlah kalian sekali-kali memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan itu adalah kefasikan. Maka di dalam madhab Imam Syafi'i dijelaskan oleh beliau, ternyata ayat ini diberi pengkhususan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kanjeng Nabi Muhammad mengatakan dhabihatul muslim halalun. Dalam hadis riwayat Imam Baihaqi dalam kitab Sunan beliau, sembelihannya orang muslim itu adalah halal. Dzakarasmallahi aw lam yadhkur, baik sebelumnya ia sebut nama Allah bismillah ataupun ia tidak sebut bismillah. Oh, berarti adanya orang yang baca bismillah itu sebagai bentuk kemantapan buat dirinya dan buat orang yang menyaksikannya bahwa nanti hasil sembelihannya halal. Kenapa? Karena dia muslim. Lah kok tahu muslim? Wong dia baca basmalah. Nah, jadi ternyata baca basmalah ini di dalam madhab Imam Syafi'i bukan semata-mata basmalahnya wajib, tapi basmalahnya ini adalah alamat atau tanda bahwa yang menyembelih itu adalah orang muslim. Jadi yang wajib adalah muslimnya, basmalahnya nggak wajib. Sebaliknya kalau ada orang kafir, orang non muslim yang membaca basmalah ketika menyembelih walaupun 1000 kali tetap nggak sah sembelihannya. Sebaliknya kalau ada orang muslim yang menyembelih binatang yang halal dimakan walaupun tanpa basmalah, hukumnya tetap sah. Ini yang diatur di dalam syariat. Lalu kalau tidak wajib Gus baca basmalah itu hukumnya apa? Hukumnya adalah sunnah. Sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Fathul Qorib halaman 313 disebutkan di situ wa yustahabbu inda dzabhi khamsatu asya'. Disunnahkan ketika menyembelih ada 5 hal. Aduha yang pertama at-tasmiyatu, yaitu membaca tasmiyah, membaca nama Allah bismillah kemudian disembelih. Ini yang menjadi jawaban kami untuk pertanyaan bagaimana kalau menyembelih hewan yang banyak, apakah satu persatu membaca basmalah? Hukumnya tetap sunnah membaca basmalah.
Tapi apabila ternyata luput atau lupa atau sengaja tidak membaca basmalah, hukum sembelihannya tetap sah. Yang penting yang menyembelih tetap muslim dan syarat-syarat yang lain juga terpenuhi. Tentang basmalahnya tidak menjadi kewajiban tapi hanya menjadi sebuah kesunahan. Pembahasan satu lagi tambahan. Sering kita dengar kalau menyembelih jangan membaca bismillahirrahmanirrahim, tapi sunnah sampai pada bismillah saja. Maka pendapat yang barusan kita dengar ini bukan pendapat dalam madhab Syafi'i, tapi pendapat dalam madhab Imam Maliki. Imam Maliki mengatakan kurang pas apabila kita sampaikan bismillah ar-Rahman ar-Rahim, padahal ar-Rahman ar-Rahim artinya adalah Allah yang maha penyayang, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penuh kelembutan. Masa disematkan ketika kita hendak menyembelih hewan tersebut? Sehingga dalam madhab Imam Maliki tidak disunnahkan membaca bismillah dengan lafaz yang lengkap bismillah atau diganti dengan bismillah Allahu Akbar. Namun dalam madhab Imam Syafi'i tetap disunnahkan untuk membaca bismillahirrahmanirrahim secara lengkap. Sebagaimana dalam kitab-kitab madhab Syafi'i disebutkan wal ityanu bil basmalah kamilah huwa al afdal. Adapun menyebutkan membaca bismillah dengan lafaz yang sempurna bismillahirrahmanirrahim ketika menyembelih hewan adalah sebuah kesunahan yang afdol. Walau iktasara ala bismillah kana atiyan bisunnah. Tetapi kalau ada yang membaca basmalah saja sudah mendapat kesunahan. Tapi kesunahan yang paling sempurna tetap ada ar-Rahman ar-Rahim. Kenapa begitu? Karena menurut madhab Syafi'i ketika kita menyembelih dengan bismillahirrahmanirrahim ini tidak kontradiktif, tidak bertentangan. Kenapa? Karena adanya sembelihan tersebut maka ini rahmat untuk hewannya dan rahmat bagi kita. Rahmat untuk kita kenapa? Karena dengan adanya sembelihan ini adalah bentuk kasih sayang Allah bahwa ini menjadi halal untuk dikonsumsi. Kalau nggak disembelih, maka nggak jadi halal. Maka ini adalah bentuk rahmat dari Allah. Sebaliknya, rahmat bagi hewan. Kenapa? Karena hewan tersebut menyediakan daging dan seluruh apa yang Allah berikan untuk dia untuk kemanfaatan kaum muslimin. Karena dia disembelih tidak untuk makan hewan yang lain. Dia mati tidak untuk acara-acara yang dimurkai oleh Allah, tapi dia menyerahkan daging dan seluruh apa yang ada di tubuhnya untuk juga mencari ridho dari Allah karena dimanfaatkan oleh orang yang menyembelih dengan perkataan bismillahirrahmanirrahim. Sehingga dia menjadi tenang, dia menjadi menerima, dan dia menjadi ikhlas di dalam proses penyembelihan tersebut. Rahmat untuk yang menyembelih, rahmat untuk yang memakan, juga rahmat untuk orang yang berada di situ, terutama juga rahmat untuk hewan yang disembelih tersebut. Jadi tetap disunahkan dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang disyaratkan adalah muslimnya yang menyembelih, tetapi basmalahnya hukumnya tidak menjadi wajib, hukumnya menjadi sunnah. Mau tetap dilafatkan afdol, tapi kalau umpama tidak dilafatkan maka hukum sembelihannya juga tetap sah. Semoga bisa menjadi jawaban yang lengkap untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.